Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 6 September 2023 ya teman-teman. Seperti biasa sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau informasikan kembali kalau teman-teman bisa jadikan list saham yang saya informasikan sebagai watchlist ya. Dan teman-teman lihat dahulu respon marketnya ketika market open besok. Dan kalau seandainya direspon dengan menarik pada saat market open, baru teman-teman cek bid dan offernya ya. Dan baru teman-teman cari momentum untuk entry. Dan kalau saya boleh menyarankan momentum untuk entry dan exitnya bisa better lebih cepat lebih baik ya teman-teman, karena saham-saham yang saya informasikan di sini adalah saham-saham dengan volatilitas tinggi dan resikonya juga tinggi seperti itu. Ya, teman-teman, kita akan langsung ke list sahamnya. Tanggal 6 September, saham yang pertama saya punya saham Tron. Nah, yang kedua itu saham Kelas. Nah, yang ketiga saham Teguk. Yang keempat saham HATM. Dan yang kelima saham Kars nih teman-teman. Jadi dari kelima saham ini jujur ya teman-teman, kalau asumsi saya yang punya volatilitas tinggi ketika market opening ini kayaknya nggak banyak dari 5 ini, tapi asumsi saya ini kelima saham ini akan menarik untuk dipantau ya. Tapi volatilitasnya ketika market open saya ragu dia akan ada gap up atau langsung direspon menarik ya. Soalnya ini detail pembahasannya. Nah, yang pertama saya punya saham Tron nih teman-teman. Saham Tron hari ini dia minus 5% lah. Kenapa minus 5% tapi saya rekomendasikan gitu ya. Saya informasikan karena di sini ada broker IF yang melakukan akumulasi sebesar 2,2 miliar ya, broker Samuel Sekuritas nih. Dan yang melakukan penjualan GR 1,1 miliar ya, panin. Seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat secara teknikal nih teman-teman, ini asumsi ya teman-teman. Dia di bulan Juli dia naik ya teman-teman, dan di sini membuat semacam support yang cukup kuat ya. Dan ini dia naik dan sempat nggak kuat turun, dan mulai dari tanggal 29 Agustus terus kalau chart daily-nya sampai di hari ini tanggal 5 September ini dia turun downtrend ya teman-teman. Downtrend ya, kalau ditarik garis tuh downtrend. Nah, di hari ini dia low-nya itu di 278 ya teman-teman. Low-nya di 278. Nah, setelah dia sampai hit di harga 278, nggak lama dia mantul lagi nih teman-teman. Mantul lagi dan akhirnya close di harga 298. Nah, kalau saya tarik garis saya berasumsi di range harga 298 278 ya, di range harga 298 harga close-nya sampai dengan 278-an ya, 278 276 ini adalah supportnya dia yang cukup kuat ya teman-teman, karena ketika dia menyentuh harga itu dia harganya kembali naik. Dan ini di hari ini juga ada akumulasi ya, seperti tadi saya jelasin nih. Ada akumulasi. Jadi teman-teman bisa jadikan saham Tron ini sebagai salah satu watchlist ya. Dia dijaga di area sini nih teman-teman, dijaga di area 298 ke bawah sampai 278 ya. Jadi kalau seandainya teman-teman yang berani swing pendek ya atau day trade, ini bisa manfaatkan dengan stop loss ketat ya. Mungkin stop lossnya di area 270-an ya teman-teman. Ini dia area mantulnya dia ya, area supportnya dia seperti itu. Nah, yang kedua ini saham Kelas nih teman-teman. Saham Kelas ini memang kalau dilihat dari data Broksumnya transaksinya tidak terlalu besar ya. Broker CP dan YU yang melakukan pembelian masing-masing 187 juta dan 143 juta, yang jualan KK dan juga YP. Dan di sini juga dijelasin bahwa ini small accumulation ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini secara chart dia menarik ya teman-teman. Dari tanggal 31 dia naik 2,6%. Nah, ini di tanggal 1 September dia nggak ada kenaikan yang berarti ya. Harganya sideways, cenderung sideways. Tapi di tanggal 4 September nih dia mulai naik nih teman-teman, dan dia naik 10% dan hari ini dia naik 9%. Jadi saya berasumsi teman-teman kalau berdasarkan ini memang dia transaksinya nggak terlalu besar, dan kalau kayak gini nggak bisa kita masuk dalam jumlah yang terlalu besar ya. Pasti bandarnya notice ya, pasti market makernya notice. Tapi kalau berdasarkan teknikal, saham Kelas ini menarik dan layak untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Dan kalau kita lihat dia harga di 95, ini termasuk saham yang menurut saya volatile ya. Kenapa? Karena
dia close di harga 95. Nah, ini teman-teman kita lihat di sini ya. Nah, dia open di harga 88 dan dia low-nya turun di 86 dan dia di high-nya 96. Jadi ada range harga yang bisa yang cukup volatil, bisa teman-teman manfaatkan kalau seandainya teman-teman bisa analisa bid overnya dalam waktu yang cukup ya, maksudnya teman-teman benar-benar pantau dulu bid overnya dan cari momentum untuk entry 1-2 tick. Ini saya rasa cukup bisa di saham kelas ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang ketiga ini saham Teguk. Saham Teguk ini dia kalau dilihat dari mulai open, dia open di harga 101 dan low-nya itu di 100. Nah, kenapa saham ini menarik? Padahal dari sisi broker Samari ini distribusi kuat dari MG ya. Kenapa? Karena kalau berdasarkan secara teknikal ya teman-teman, nih secara teknikal, kalau saya lihat dari range sekitaran awal Agustus terus sampai di hari ini tanggal 5 teman-teman, hari ini tanggal 5 dia dijaga low-nya itu di harga 100 teman-teman. Jadi dia nggak dikasih lewat di bawah harga 100 ya. Nah, ini kalau kita lihat bid overnya masih ada ya harusnya. Nah, oh ini ya. Ini 100-nya terakhir pada saat closing itu udah di over dan memang hanya 9.000 lot. Tapi kalau teman-teman lihat di 99 dan juga 98 ini ada bid yang mencolok ya. Ada bid yang dalam jumlah besar 189.000. Jadi saya berasumsi memang saham Teguk ini dijaga di area di bawah 100 ya. Jadi dia nggak dikasih lewat di bawah 100 ya. Jadi dijagain nih teman-teman. Dan ya seperti ini kalau kita lihat secara chart dia ada potensi naik terus dia turun lagi seperti itu. Tapi kalau seandainya teman-teman yang punya keinginan atau punya waktu untuk mantau ya teman-teman kalau seandainya dapat barang di bawah 100 di harga 99 atau 98 itu akan menarik teman-teman. Tapi mungkin holdnya akan lebih lama ya, karena kalau kita lihat ini di tanggal 29 dia juga sempat hit sampai 100, high-nya 112. Terus di tanggal 30 juga ya 112 sebelum dia turun, dan hari ini juga high-nya di 112 ya. Nih, high-nya di 112. Jadi kalau dapat harga di bawah 100 akan menarik. Tapi apakah saham Teguk ini ketika open punya volatilitas? Saya ragu ya teman-teman, saya ragu seperti itu. Nah, yang keempat tadi ya. Nah, ini yang keempat betul HATM ya teman-teman. Nah, HATM menarik kenapa? Karena dia secara broker Samari ada akumulasi dari broker CP ya. Dan akumulasinya cukup besar 1,2 M nih teman-teman. Ya, memang hari ini dia naiknya 2,56%. Nah, kalau berdasarkan chart nih teman-teman, di saham HATM ini dia ada akumulasi terus ya teman-teman, mulai dari tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1. Jadi kalau teman-teman ngelihat saham ini sahamnya menarik teman-teman. Memang di area sini di tanggal 23 ini dia sempat high di 246 dan ini hari ini dia close-nya di 240. Dia belum sempat nembusin semacam resistennya dia ya teman-teman. Kalau seandainya dia breakout nembus ngejebol resistnya dia di area sini teman-teman, maka saham HATM ini akan lebih menarik lagi ya. Jadi kalau seandainya dia besok ada dikasih kesempatan untuk turun, teman-teman juga bisa manfaatin untuk cari cuan di saham HTM ini ya. Karena kalau dilihat mulai dari tanggal 30 ya, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 hari perdagangan dia uptrend kuat nih teman-teman. Yang mudah-mudahan besok dia bisa ngejebol resist di area sini ya. Nah, ini bisa teman-teman pantau. Nah, satunya lagi juga sama nih teman-teman, saham Kars. Di hari ini broker RF nih akumulasi cukup besar ya, 9,3 miliar dengan yang menjual FZ dengan total penjualan itu sekitar 3,3 miliar. Jadi memang jumlahnya besar sekali ya teman-teman. Nah, sama juga ya, hampir-hampir sama seperti HATM, tapi kalau seandainya saham Kars ini dia sudah menembus resistennya ya teman-teman. Nah, ini kalau saya zoom, jadi resisten terakhir itu dia di area sini, jadi nggak sempat jebol, dia dibawa turun, tapi sekarang dia udah berhasil menjebol resistnya dia ya teman-teman. Nah, ini kalau besok saya nggak yakin dia akan langsung naik, tapi kalau teman-teman yang bisa mau ini ya teman-teman, berspekulasi, bisa menunggu dia ada tarikan ke bawah dulu sedikit ya di area sini nih teman-teman, di area-area sini. Ya mungkin area-area sini di range harga 108 ya.
dapat di harga 108, 107, 106 sampai 106, dan teman-teman jaga stop loss ketat di 104 sampai 102 ya. Menurut saya saham Kars ini juga menarik. Ya memang kalau seandainya kita lihat dari kelima saham ini nggak ada saham yang punya volatilitas, karakteristik volatilitas yang tinggi ya teman-teman. Tapi menurut saya 5 saham ini menarik untuk teman-teman pantau untuk trading di tanggal 6 September besok ya. Mungkin sekian aja ya video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.